Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Pernahkah Anda melihat atau bahkan memiliki rekan yang merasa dirinya sebagai orang besar, merasa orang penting, merasa memiliki kekuatan superhero, merasa memiliki kekuatan supranatural, merasa sebagai bintang besar, dan merasa paling jenius? Pernahkah Anda mendengar istilah delusion of grandeur, waham kebesaran, khayalan keagungan, schizophrenia, atau narcissistic personality disorder? What killed the dinosaurs? The Ice Age! Memiliki kekuatan superhero, menjadi bintang besar, memiliki kekuatan supranatural, mungkin menjadi dambaan bagi beberapa orang. Namun, apa jadinya bila semua dambaan itu hanya hayalan dan hayalan itu disebarluaskan di kehidupan nyata? Apakah gejala ini dapat disebut dengan gangguan kejiwaan? Pernahkah Anda mendengar istilah delusion of grandeur? Delusion of grandeur dapat dikatakan gangguan kejiwaan, di mana membuat seseorang merasa seperti selebriti, tokoh supranatural, superhero, atau ilmuwan. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau delusion of grandeur percaya bahwa mereka memiliki kemampuan, harta, kekuasaan, atau kekuatan super yang tak dimiliki orang lain. Menurut Sam Vaknin dalam Dea Silvani menyatakan bahwa kemegahan atau grandiosit ditandai oleh keterpusatan diri, keyakinan superioritas yang dipegang teguh, kesombongan, dan sikap merendahkan martabat, yang salah satunya ditandai dengan adanya kecenderungan narsistik. Gangguan delusi dapat terjadi pada siapa saja dengan beberapa kondisi tertentu. Delusi dapat diartikan sebagai ekspresi kepercayaan yang dimunculkan dalam kehidupan nyata. Merasa dirinya seperti menjadi bintang besar, menjadi orang terkenal, atau bahkan merasa dirinya sakit atau disakiti orang lain. Delusion of grandeur ini termasuk tipe-tipe delusi yang ada. Bahkan ada beberapa orang yang mengistilahkan delusion of grandeur ini dengan sebutan megalomania.行けメガロマンどこまでも進め地球を襲う怪獣うちのメッセ逆まくたてがみ怒りに燃えてきっと地球を守るのだメガロファイヤーメガロマンは行くぜメガロマンはやるぜメガロマン炎の戦士Kemunculan delusi disebabkan banyak faktor, berkembangnya atau mood yang tidak stabil mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan delusi. Misalnya saja pada tipe persekutor dan cemburu akan memicu munculnya rasa marah dan perilaku kekerasan. Himpitan ekonomi, banyaknya stresor di sekeliling individu dapat memicu munculnya delusi hingga individu tersebut menjadi penakut. Schizophrenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang dikategorikan sebagai gangguan jiwa berat. Gangguan schizophrenia biasanya menunjukkan gejala-gejala seperti halusinasi, delusi yang parah, serta pemikiran yang kurang rasional dari manusia pada umumnya. Menurut Setiawan dalam Ade Amalia menyatakan schizophrenia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu gangguan psikiatrik mayor, yang ditandai dengan adanya perubahan pada persepsi, pikiran,
afek, dan perilaku seseorang. Gejala dari skizofrenia dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, gejala positif. Merupakan perilaku yang tidak dapat terlihat pada orang yang sehat. Kadar keparahan dari gejala positif biasanya tergantung pada apakah orang yang mengalami mendapatkan pengobatan. Gejala positif ini termasuk halusinasi, waham atau delusi, gangguan pikir, dan gangguan gerak. Kedua, gejala negatif. Gejala ini berkaitan dengan kurangnya kadar emosi dan perilaku jika dibandingkan dengan orang yang sehat. Gejala ini lebih susah dikenali sebagai bagian dari gangguan jiwa skizofrenia. Gejala-gejalanya meliputi gejala yang datar, berkurangnya merasakan kesenangan pada kehidupan sehari-hari, kesulitan dalam memulai dan mempertahankan aktivitas, dan wicara yang kurang. Ketiga, gejala daya pikir. Pada sejumlah ODS orang dengan skizofrenia, gejala daya pikirnya sangatlah sukar untuk dikenali. Seringkali, mereka terdeteksi hanya ketika uji spesifik berkenaan dengan hal tersebut dilakukan. Gejala daya pikir tersebut termasuk hal-hal berikut. Fungsi eksekutif yang kurang, yaitu kurangnya kemampuan untuk memahami informasi dan menggunakannya untuk membuat keputusan. Masalah dalam konsentrasi, dan masalah dengan memori kerja, kemampuan dalam menggunakan informasi segera setelah dipelajari. Menurut Samsara, banyak orang dengan skizofrenia yang memiliki kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan atau merawat diri sendiri. Maka dari itu, keadaan ODS sangat bergantung kepada orang lain untuk membantu diri mereka. Sehingga, dukungan sosial dapat menjadi sumber pendampingan yang diberikan oleh orang lain untuk ODS. Dukungan sosial merupakan dukungan yang dapat diterima oleh individu, sehingga membuat individu merasa tenang, diperhatikan, timbul rasa percaya diri dan kompeten. Tersedianya dukungan sosial akan membuat individu merasa dicintai, dihargai dan menjadi bagian dari kelompok,